kembali lagi di Lekat, lebih dekat bersama alumni Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Hari ini kita akan berdiskusi, ngobrol bareng nih bersama alumni Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban yang juga bekerja di luar negeri. Oke, langsung aja ya. Kita ngobrol bareng bersama Kak Reca Maulida. Halo Kak Reca. Halo, hai, Oke, Kak Reca, halo. gimana nih Kak kabarnya di sana? Alhamdulillah sehat dan baik sejauh ini. Alhamdulillah. Oke, Kak Reca bisa perkenalan nih untuk alamatnya Oh ya. atau apanya ya? Oke, perkenalan ya. Ya, Kak. Halo, nama saya Reca Maulida. Saya alumni dari Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Saat ini saya bekerja di Kuwait di Dar Al Shifa Hospital. Saya asli Lamongan. Oh, Kak Reca ini berarti di Kuwait ya Kak sekarang ini? Iya. Mulai dari tahun berapa Kak Reca bekerja di Kuwait ini Kak? Mulai tahun 2019, jadi 2 tahun yang lalu. Pada Oh, dua saat tahun 4 yang lalu. Februari 2019 saya tiba di Kuwait. Oke Kak, kita langsung aja ya Kak ini Iya, tentang pengalaman Kakak nih berkuliah di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Seperti apa ini Kak? pengalaman saya ya bagus sekali. Saya mendapatkan ilmu, juga skill dari Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Semua saya dapatkan dari Bapak Ibu dosen yang sabar mengajari saya, baik itu dari fasilitas maupun yang lainnya. Semua saya dapatkan dari situ. Selama Kakak berkuliah di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban, Kakak ikut organisasi nggak Kak ini Kak? Ya, dulu saya ikut organisasi, yaitu PIK spesial. Ya, Oh PIK iya. spesial. Tahun berapa itu Jadi Kak? dulu sekitar tahun 2014 itu saya ya masih anggota ya. Tapi masih anggota juga ya sampai selesai. Sampai tahun 2016 itu. Tapi masa periode saya tuh 2015 sampai 2016. Oke. Ya, dari 2015 sampai 2016. Tapi pas waktu ikutnya itu joinnya itu 2014 tuh saya udah join di PIK. Dari 2014 ya Kak berarti. Eh, Mm-mm. ini kan Kakak udah ke Kuwait ini, udah bekerja di Kuwait ya sebagai perawat. Iya. Kak, kok bisa sih Kak itu? Kakak itu bekerja di luar negeri. Itu prosesnya seperti apa ya Kak? Ya, jadi dulu eh sekedar cerita sama sharing ya. Iya Kak. Dulu itu kan dimulai dari Pusat Karir Institut Ilmu Iya. Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban dari Pusat Karir itu mengadakan upgrading skill bagi mahasiswa yang pengen bekerja ke luar negeri. Jadi pada saat itu saya masih profesi, kemudian kampus mengadakan program itu selama 1 bulan. Jadi saya mengikuti training itu selama 1 bulan tentang bagaimana ya mengasah skill tentang bahasa Inggris, cara trip maaf skill bahasa Inggrisnya, kemudian tips untuk job interviewnya, kemudian ya training lah tentang upgrading upgrading skill kita, persiapan untuk kerja ke luar negeri. Nah itu selama 1 bulan. Dari situ saya mengikuti training sampai dilakukan interview. Jadi interviewnya adanya pas waktu itu lowongan kerjanya di Kuwait, ya diambil. Pada saat interview, alhamdulillah lolos. Setelah itu masih nunggu visa ya, proses nunggu Iya. visa sampai dapat visa. Kemudian lanjut prosesnya di Jakarta. Dari medical check up, untuk mengurus dokumen, terjemahan dokumen, dan lain-lain. Kemudian
kalau sudah selesai semuanya terus terbang ke Kuwait. Oke. Berarti kan dari proses kakak masih profesi nih ya, dari profesi Iya. di Institut Ilmu Kesehatan Datul Ulama Tuban hingga Mm-mm. berangkat ke Kuwait. Setelah di Kuwait itu, apakah itu langsung menjadi apa perawat, ataukah di sana itu masih ada semacam training dulu atau gimana gitu Kak? Bisa di-sharing Kak? Iya, jadi nggak hanya di sini ya, pasti di semua tempat kerja kami diorientasi dulu, ada masa istilahnya probation period, itu periode percobaan. Selama 100 hari kami diorientasi dan lihat kinerja kami kayak gimana gitu. Ya, semua tempat kerja seperti itu. Ada Jadi masa percobaan dulu, orientasi dulu. ada masih berproses ya Kak, tetap ada prosesnya Iya. dulu gitu. Mm-mm. Pengalaman kakak nih, kakak kan udah sekitar 2 tahunan ya kak di luar negeri itu. Iya. Oh, udah lama ya kak. Jadi pengalaman apa saja sih kak selama kakak itu bekerja di luar negeri? Mungkin tentang apa merawat pasiennya atau gimana gitu kak? Ya, pengalamannya ya pastinya beda ya kalau saya kerja di Indonesia sama di sini dari segi eh, budaya itu juga beda ya karena yang kita rawat juga eh, bukan senegara gitu loh. Iya, Ya, yang kita rawat kan orang Timur Tengah, mereka kebanyakan juga ada yang masih berbahasa Arab, ada yang bahasa Inggris juga. Jadi kan pengalaman ya kita mengasah skill juga tentang berbahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris dan skill kita juga sebagai seorang perawat gitu. Eh, Kalau pada pasien-pasien yang eh, lansia atau tua itu kan nggak semuanya bisa bahasa Inggris nih. Nah, iya kak. jadinya pakai bahasa Arab ya, ya mau nggak mau harus belajar bahasa Arab juga. Dan untung ya dulu di Stikes NU Tuban juga saya mengikuti program kuliah yang bahasa Arab ada kan yaitu. Iya, Nah, ada. kebantu juga dari situ. Ya sedikit-sedikit bisa lah. Dan untuk Oh, berbahasa pun perlu diasah ya dengan maksudnya dalam kehidupan sehari-hari insya Allah kemungkinan bisa kita. jadi gini nih, buat penonton di rumah, Stikesan Utuban ini bukan hanya dalam mempelajari kesehatan. Dari kata Kak Reca tadi juga ya Kak, bahwa kita juga diajari tentang berbagai bahasa, gitu ya Kak ya. Benar kan Kak? Iya. Mm-mm. Oke. Terus manajemen waktunya Kakak nih, gimana sih Kak? Kan kita beda banget kan mungkin kita di Indonesia sama di Kuwait itu. Kakak mengatur waktunya itu seperti apa Kak? Mengatur manajemen waktu ya. Iya, manajemen Jadi waktunya. jadi untuk manajemen waktu ya saya atur ya sebisa saya ya. Ya saya membuat jadwal untuk diri saya, untuk jadwal sehari-hari saya tuh apa saja yang harus saya lakukan, prioritas kegiatan apa yang harus saya lakukan juga di samping saya kerja, saya juga harus punya kegiatan lain gitu. Jadi saya prioritaskan selain kerja, saya prioritaskan kegiatan yang memang harus saya lakukan pada hari itu gitu. Jadi saya juga buat jadwal untuk diri saya gitu. Oke, tipsnya nih Kak, tips untuk membagi waktu. Kan kadang banyak tuh kita ada apa waktu banyak dalam sehari itu kita bingung banyak apa ngatur waktunya itu. Tipsnya itu gimana Kak? Biar manajemen waktunya itu bisa bagus gitu. Ya itu dari kita membuat jadwal sehari-hari untuk diri kita. Oh, berarti Tapi selain prioritaskan dulu kegiatan mana yang lebih prioritas gitu. Ya seperti halnya kegiatan yang prioritas itu kemudian kita atur waktu juga untuk istirahat jam berapa sampai jam berapa kita istirahat, berapa jam kita butuh istirahat, butuh tidur berapa jam gitu. Kemudian waktu untuk kerja juga, kemudian waktu ibadah juga, lalu
mungkin juga butuh waktu refreshing juga ya pastinya Iya untuk Kak, pasti. untuk merefresh otak atau merelakskan diri gitu. Iya. Jadi semuanya saya susun dalam satu jadwal untuk sehari-hari. Mungkin kadang juga saya tinjau ulang jadwal saya. Oh, besok ada kegiatan baru, mungkin saya harus ini ada harus belajar juga ya. Karena di sini saya juga masih belajar kayak kemampuan berbahasa dan lain-lain dan skill perawat juga masih belajar juga. Jadi saya masukkan ke apa ya, ke jadwal kegiatan sehari-hari saya. Mungkin kalau ada kegiatan baru juga saya masukkan, saya tinjau ulang, saya masukkan atau saya ada yang saya apa ya nggak saya lakukan gitu. Intinya manajemen waktu dengan membuat kegiatan sehari-hari untuk diri sendiri. Itu jadi bisa eh, ter terorganisir lah waktu kita, tersusun dengan rapi lah. Oke Kak, berarti pernah gak sih kakak itu di sana kayak ngerasa ngedown, terus kangen gitu. Kan kita jauh banget ini Kak, di Kuwait sama Indonesia ini. Rasanya itu kayak Ya, kangen orang tua gitu, terus ngedown. Itu gimana kakak ngatasinnya itu Kak? ya kalau perasaan istilahnya homesick ya itu ada. Iya, Dulu pas pertama kali datang ke sini kan awalnya ya senang juga bingung. Senangnya karena alhamdulillah sampai sini sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kemudian bingungnya itu nanti saya gimana ya, cara kehidupannya gimana, survive-nya gimana. Terus nanti kalau nggak kerasan gimana gitu. Tapi alhamdulillah kurang lebih 2 atau 3 bulan saya bisa adaptasi. Tapi ya terkadang masih homesick juga. Cara saya ngatasi ya tiap hari saya telepon ke rumah, telepon orang tua. Jadi telepon terus atau video call udah kayak di rumah, udah ngerasa kayak ada orang tua gitu loh. Ngobrol terus sama orang tua. Jadi ada waktu buat orang tua juga, buat keluarga di rumah gitu. oke Kak. Kendala apa saja sih Kak yang pernah kakak alami nih selama di Kuwait gitu? Kendalanya di sini eh sejauh ini alhamdulillah lancar-lancar saja. Ya mungkin ya itulah tadi homesick ya. Kalau rindu pengen Iya. pulang nggak bisa pulang, apalagi sekarang musim pandemik, dari kebijakan rumah sakit itu untuk stafnya nggak boleh pulang, maksudnya nggak boleh kalau cuti nggak boleh travel ke negaranya dulu gitu. Jadi ya tahun kemarin saya ambil cuti itu saya nggak bisa pulang, jadi ambil cuti lokal. Jadi libur ya di Kuwait sini 1 bulan itu cuti. Oh, berarti ini nggak bisa pulang ya Kak, masih harus di sana ya Iya, ini. Ya. tapi untuk tahun ini ya semoga ada kebijakan memperbolehkan pulang walaupun pandemi. Tapi tahun kemarin kebijakan dari rumah sakit nggak boleh pulang karena pandemi corona ini ya. Semoga aja kembali normal lah tahun ini. Iya Kak, semoga ini pandemi cepat selesai ya Kak ini. Tahun ini Ya, Kak Reza juga bisa pulang, kita juga dari mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban juga bisa kembali offline gitu kuliahnya. iya, semoga kembali normal semuanya. Iya, kakak di sana ini sebagai perawat di Dar Ashifa Hospital ya kak. Iya. Nah di Kuwait ya. Apakah Mm-mm. di sana cuma perawat atau ada kesibukan lain nih kak? Organisasi Eh, mungkin jad- atau apa? jadi selain saya bekerja, saya juga ikut organisasi di DPLN PPNI Kuwait. Ini saya bergabung untuk tahun ini untuk masa periode 1 tahun ya dari 2021 sampai 2022. Jadi masih member baru. Ada persyaratan khusus kak? Waktu ikut apa organisasi tersebut atau bagaimana? Persyaratannya nggak ada persyaratan khusus sih, yang penting WNI. Kemudian Oh, perawat, kemudian ya kalau punya pengalaman organisasi ya dimasukkan, itu juga termasuk pertimbangan ya kalau ada pengalaman organisasi itu. Jadi alhamdulillah saya juga dulu ikut organisasi ya di IIK NU ini di PIK spesial. Jadi saya masukkan juga untuk organisasi saya.
sangat membantu sekali Kak berarti ya ketika kita mahasiswa itu ikut organisasi terus di sana itu bisa ya Kak membantu gitu. Iya, jadi buat teman-teman yang kuliah ini bisa mungkin walaupun sibuk ya, kalau bisa berorganisasi juga ya untuk pengalaman. Jadi itu maksudnya ada nilai plusnya juga lah buat kita nanti untuk bekerja juga. Oke Kakak, ada pesan dan kesan nih Kak buat yang nonton di rumah dan juga untuk mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban yang Oh nanti ya, bisa gitu Kak. Semoga aja ya banyak yang bisa ke Kuwait atau ke luar negeri lainnya nih Kak. iya, buat rekan-rekan saya dan juga teman-teman semua, semoga tetap sukses dimanapun berada. Dan buat adik-adik atau mahasiswa, pesan saya, jangan takut untuk mencoba dan keluarlah dari zona nyaman, karena dari situ kalian bisa berkembang. Kemudian, eh, kalian pasti tahu lah istilah manjada wajada. Karena siapa yang Iya. bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Jika kalian punya tujuan atau cita-cita, kalian pasti bisa menggapai itu asalkan kalian barengi dengan usaha, ikhtiar, dan doa. Tetap semangat semuanya, semoga sukses selalu untuk kalian. Oke Dan iya, Kakak. bentar, saya mau itu juga, mau kasih beberapa pesan dari teman-teman, dari pengalaman ya, teman-teman semua itu eh, ada banyak yang pengen kerja ke luar negeri, tapi mereka tuh banyak kan bilangnya itu, tapi aku nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi sebenarnya itu bukan sebuah alasan ya, karena bahasa itu kan bisa kita pelajari. Ya walaupun saya juga dulu masih jauh dari rata-rata untuk kemampuan masih pas-pasan ya, tapi kan bisa dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Sama halnya kita waktu kecil belum bisa ngomong atau belum bisa baca, dengan berjalannya waktu kan kita bisa ngomong ini apa, ini namanya apa gitu kan bisa. Jadi buat teman-teman yang pengen kerja ke luar negeri jangan takut ya untuk mencoba hal itu. Ke tidak bisa bahasa Inggris itu bukan sebuah alasan. Kalian pasti bisa. Udah gitu aja. Oke Kak. Karena gimana ya Kak? Bahasa itu kan sebenarnya itu harus diolah, harus dipraktekkan Kak. Itu kan harus ilmu praktek gitu loh. Betul ya Kak? Mm-mm. Iya, Ya, jadi bahasa itu bisa dipelajari. Yang penting kita terus-terus praktek ya. Jadi praktek niat pasti bisa juga. biasa terus. Iya. Yang pertama kan pasti niat ya Kak. Niat untuk belajar, untuk mau gitu. Mm-mm. Saya juga masih belajar itu di sini masih mengasah tentang bahasa saya juga. Tadi di sana itu Semuanya ya. di sana itu Kakak bahasa Inggris sama Arab ya Kak? Yang menjadi bahasa utamanya. Kalau bahasa di rumah sakit untuk para stafnya itu bahasa generalnya itu bahasa Inggris. Kemudian kalau sama pasien kan ada pasien tuh yang nggak bisa bahasa Inggris tapi bahasa Arab. Jadi ya kita juga harus belajar bahasa Arab juga gitu. Jadi selain bahasa Inggris kita juga belajar bahasa Arab gitu. Oh, seperti itu ya Kak. Eh, ini kan kakak belajar ya. Kakak tadi juga bilang belajar nih. Di sana juga masih Iya. belajar tentang bahasa ya Kak. Nah, bahasa Inggris, bahasa Arab juga kita kan menyesuaikan. Kakak menyesuaikan eh, sama pasien yang ada di sana gitu. Betul Mm-mm. ya Kak? Nah, Iya. itu gimana ya Kak? Misal nih kakak mengatur waktunya untuk itu, untuk bisa belajar ini, belajar belajar itu, untuk kan juga skill keperawatan juga masih diasah terus kan kayak kak butuh di upgrade terus gitu. Gimana sih cara kakak gitu buat ngatasi Ya, itu? ya, ya itu tadi kita luangkan waktu ya, mungkin 1 jam atau 2 jam untuk belajar topik apa gitu. Atau ya kita luangkan waktu.
kalau bisa ya sehari itu kita luangkan 1 atau 2 jam untuk belajar itu. Jadi pasti ada lah waktu buat waktu luang ya. Memang saya luangkan untuk belajar tentang berbahasa ataupun skill perawat yang memang harus saya asah lagi gitu. Misal nih Kak, kalau ada jadwal dadakan nih, dadakan ada 2 acara yang sama-sama penting nih, sama penting. Terus gimana nih Kakak ngaturnya itu buat itu? Ya saya lihat dulu itu waktu yang penting yang waktu apa. Tapi kalau emang itu bentrokan dengan waktu kerja ya saya lebih milih prioritas untuk waktu kerjanya ya. Karena di Iya. sini saya memang berniat untuk kerja. Tapi kalau misalkan apa ya, ada yang bisa ditolerir, ya mungkin kita bisa bernegosiasi atau kita atur jadwal ulang di lain hari kan bisa, mungkin bisa. Ya semoga aja bisa sih. Iya Kak ya, berarti kita apa pilih mana skala prioritas ya Kak, berarti seperti itu tuh. Iya. Oke Kakak, terima kasih ya Kak udah ditemani nih, diluangkan waktunya di Ya, antara sama-sama. kesibukan ya Kak ya, di kesibukan di Kuwait. Buat pesan nih Kak untuk mengakhiri obrolan kita hari ini dari Kak Reca. Ya. Ya, buat teman-teman, rekan-rekan semuanya tetap semangat. Semoga sukses selalu dimanapun kalian berada dan tetap semangat. Oke Kak, makasih ya Kak. Kita Sama-sama. akan kembali lagi di Lekat selanjutnya. Bye-bye. Thank Bye bye you. Kak Reca. Makasih Kak Reca. Sama-sama. Sukron.